Ujilah aku, Tuhan. Cobalah aku, Tuhan. Selidiki hatiku dan batinku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Selamat dan semangat pagi untuk kita semua. Salam sehat bagi kita warga GBKP dimanapun kita berada pada saat ini, secara khusus warga GBKP Klasis Jakarta, Kalimantan. Kita bersyukur kepada Tuhan jika di hari ini, di pagi hari ini tanggal 10 November tahun 2020, kita boleh dapat berjumpa dalam sapaan teduh kita pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Roh Kudus, mampukan kami anak-anak-Mu dan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Di dalam kami mendengarkan firman Tuhan, Bapa, Engkau yang menguasai kami, hati dan pikiran kami, agar kami boleh dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan dan boleh dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini diambil dari kitab Efesus pasal 4 ayat 29 berbunyi demikian. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, punya kemampuan untuk berbicara di depan umum atau berkata-kata secara lisan dengan baik dan benar adalah hal yang patut disyukuri. Dengan berkata-kata kita dapat mengungkapkan pendapat atau isi hati kita dengan mudah dan dapat membangun suatu hubungan yang baik dengan orang lain. Tetapi jika kita tidak dapat mengekang lidah kita ini, kita akan menjadi sesuatu yang sangat berbahaya karena bisa menghancurkan sebuah hubungan dan menyakiti sesama manusia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus memperingatkan jangan ada perkataan kotor keluar dari mulut kita. Perkataan kotor yang dimaksudkan adalah perkataan yang jahat dan buruk yang dapat menjadi titik awal menyalanya api yang sanggup melukai, membakar, dan menghanguskan hidup orang lain. Seringkali saudara-saudara, tanpa sadar ada banyak kata sia-sia yang meluncur begitu saja dari mulut kita, terlebih-lebih jika kita sedang dikuasai oleh emosi yang sedang membara. Yang termasuk dalam perkataan kotor diantaranya adalah fitnah, yaitu perkataan yang tidak didasari kebenaran yang sengaja disebarkan dengan tujuan untuk menjelek-jelekan atau merusak nama baik seseorang. Gosip, yaitu pergunjingan atau obrolan negatif tentang orang lain. Makian atau kata-kata kasar yang diucapkan
seseorang karena sedang tersulut oleh amarah yang sangat membara. Dan masih banyak contoh lainnya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Napoleon Bonaparte, seorang jenderal dan juga kaisar terkenal Prancis, pernah mengatakan 4 buah surat kabar lebih berbahaya daripada 1000 senapan. Artinya bahwa perkataan gosip, fitnah, atau kata-kata negatif yang dibesar-besarkan bisa berdampak buruk bagi kehidupan orang lain dan menjadi bumerang bagi yang menyebarkannya. Saudara, bagaimana dengan kita? Marilah kita untuk tetap berusaha mengendalikan ucapan kita, mengekang lidah kita, dan berdoa serta mohon pertolongan Roh Kudus, karena sebagai anak-anak Tuhan tidak sepatutnya kita memperkatakan perkataan yang kotor dan sia-sia. Matius 12 ayat 36 sampai 37. Matius 12 ayat 36 sampai 37 berbunyi demikian. Setiap kata-kata yang diucapkan harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Selamat kita semua saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam mengekang lidah kita, dan kita dapat senantiasa mengontrol emosi kita dalam kehidupan kita setiap hari. Selamat berjuang untuk itu. Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman yang kami boleh dengarkan pada hari ini, yang mengingatkan kami, anak-anak-Mu, untuk selalu dapat menjaga perkataan kami agar tidak dapat menyinggung perasaan orang lain dan melukai orang lain. Roh Kudus memampukan kami semua anak-anak-Mu di dalam kami menjalankan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kami berdoa Bapa untuk setiap gereja-gereja yang ada di wilayah klasis GBKP Jakarta Kalimantan, di dalam proses pengurusan sertifikat dan IMB gereja. Tuhan yang memberkati agar tidak ada kendala yang berarti, agar pelaksanaan ini juga boleh berlangsung dengan baik di setiap gereja, majelis jemaat yang sedang melakukan pengurusan sertifikat gereja ataupun IMB gereja kami. Sertai kami dalam melewati hari ini. Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kami di dalam kami mengarungi kehidupan kami di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Kekuatan Tuhan, Roh Kudus Tuhan tetap menjadi kekuatan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin.